Halo Bapak dan Ibu Guru, jumpa kembali bersama saya Pak Guru Alex. Dan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial langkah selanjutnya setelah penetapan kinerja di pengelolaan kinerja sudah muncul. Dan nantinya Bapak Ibu bisa praktikan masing-masing, terutama ini bagi guru pegawai negeri sipil, sehingga nantinya Bapak Ibu guru pegawai negeri sipil memperoleh penetapan angka kredit. Ya, pertama-tama silakan masuk ke pengelolaan kinerja yang dulunya bisa beralamat di guru.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu nantinya ketika di HP Bapak Ibu ini informasi awal, di HP Bapak Ibu masih tertulis aplikasi platform Merdeka Mengajar, silakan diupdate di Play Store karena PMM sekarang itu sudah bertransformasi menjadi ruang GTK dan ruang GTK sendiri merupakan 8 ruang yang disediakan dalam rumah pendidikan. Oke, silakan Bapak Ibu masuk. Sekali lagi masuk menggunakan akun belajar. Nah, ini adalah tampilan pengelolaan kinerja di ruang GTK. Bapak Ibu, kita akan melihat penetapan kinerja periode Januari sampai Desember 2024 ya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti mengganti periode, silakan pilih Juli sampai Desember 2024. Ya, kenapa Juli sampai Desember 2024? Karena ini periode kedua. Nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat penetapan kinerja tahunan. Silakan Bapak Ibu pilih. Nah, ini sekali lagi perhatikan periodenya Juli sampai Desember 2024. Nah, untuk melihat penetapan kinerja, silakan menu kepala sekolah diklik, kemudian pilih sebagai pegawai. Ya, di sini hasil penilaian kinerja kepala sekolah predikat kinerja tahun 2024 ini sudah terbit. Jadi ada beberapa notifikasi. Yang pertama hasil penilaian kinerja untuk periode Juli sampai Desember 2024. Juga ada hasil predikat kinerja dari Januari sampai Desember 2024. Nah, silakan diklik cek. Ini adalah penilaian tahunan saya, Bapak Ibu, ya, penilaian tahunan. Kemudian ini Juli Desember, kemudian ini Januari sampai Juni. Silakan Bapak Ibu mengeceknya pada menu di atas ini. Nah, ini tahunan untuk tahun 2024 penilaian kinerjanya sudah ada, ya, sudah terbit. Nah, kalau belum terbit, Bapak Ibu silakan nanti menghubungi kepala sekolahnya untuk melakukan penetapan kinerja dan mengirimkan hasil penetapan kinerja itu ke guru masing-masing. Ya, ada pertanyaan, apakah yang harus dilakukan setelah penetapan kinerja tahunan itu sudah terbit? Kebanyakan Bapak Ibu guru di sekolah ataupun kepala sekolah juga itu atau mengalami miskonsepsi. Mereka menganggap bahwa uh, penilaian kinerja itu sudah selesai, ya. Nah, yang menjadi concern kita pada saat ini adalah bagaimana penetapan angka kredit tahunan ya, kita bisa peroleh, terutama guru pegawai negeri sipil. Nah, ini penting Bapak Ibu karena kalau kita tidak melakukan pengajuan penetapan angka kredit nanti angka kredit kita di tahun yang lalu itu tidak akan terbit atau nol. Ya, bagaimana caranya? Saya harap Bapak Ibu terus memperhatikan video ini. Jangan lupa untuk klik like, kemudian tinggalkan komentar, kemudian silakan di subscribe ya. Atau Bapak Ibu bisa bagikan video ini sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, untuk mendapatkan penetapan angka kredit, kita lanjut ke website e-kinerja BKN. Kita menuju ke kinerjabkn.go.id. Harapan saya Bapak Ibu bisa mengingat akun MyASN ya. Dan ini akun yang sama kita gunakan untuk login di website kinerja BKN.
Jadi Bapak Ibu silakan klik login. Nah, untuk login di e-kinerja BKN itu menggunakan NIP. Jadi bukan akun belajar lagi ya Bapak Ibu, karena ada beberapa miskonsepsi menganggap bahwa ketika masuk di e-kinerja BKN itu menggunakan akun belajar. Jadi kita menggunakan akun My ASN. Ya, ini adalah tampilan e-kinerja. Jadi Bapak Ibu nanti silakan dilihat apakah periode penilaian 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 itu sudah muncul di sini atau belum. Jika belum, jika belum, Bapak Ibu bisa mengklik Sinkro PMM, ya, Sinkro PMM, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyinkronkan semua data yang ada ini. Jadi misalnya sinkron data SKP PLT kalau Bapak sebagai PLT, kemudian sinkron data SKP dengan rotasi PMM, ya. Nih, sekali lagi saya menyarankan kalau data Bapak Ibu belum mengalir dari pengelolaan kinerja di ruang GTK atau rumah pendidikan. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat detail SKP-nya. Ya, ini sudah ada muncul dan mengalir dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat penilaiannya. Nah, sekali lagi, jika nantinya penilaian periode final untuk 2024 ini belum muncul, ya, belum muncul, Bapak Ibu bisa melakukan sinkro penilaian PMM. Sinkro penilaian PMM, silakan Bapak Ibu menyinkronkan sinkron data penilaian final PMM. Ya, jika belum muncul ya Bapak Ibu, kalau sudah muncul penilaiannya yang tidak perlu lagi. Ya, jadi Bapak Ibu mengklik sinkro data penilaian PMM nanti akan muncul di sini. Nah, saya di sini RHK masuk 0. Kenapa? Karena sudah pernah saya sinkron. Nanti Bapak Ibu yang belum menyinkronkan, ini akan muncul jumlah berapa RHK yang masuk dan indikator yang masuk. Ya, tidak seperti saya 0. Ya, sekali lagi karena saya sudah pernah melakukan sinkron penilaian PMM. Nah, jadi nilainya sudah baik, nilainya sudah ada dan sangat baik. Bapak Ibu silakan klik si kirim ke si ASN. Kirim ke si ASN. Ya, oke, ini ada notifikasi data penilaian terakhir sudah terupdate ke si ASN. Oke. Nah, ini menjadi pokok utama. Apa langkah selanjutnya setelah muncul penilaian uh, hasil pengelolaan kinerja kita? Nah, langkah selanjutnya silakan ke menu angka kredit. Menu angka kredit. Jadi Bapak Ibu kita akan melakukan pengajuan angka kredit untuk tahun 2024. Pertama silakan Bapak Ibu klik tambah. Ini klik tambah. Kemudian silakan pilih tahun. Silakan pilih tahun 2024. Kemudian silakan pilih periode SKP-nya atau ya SKP-nya periodenya 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Ya ini hasilnya. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan datanya ya. Siapa data pejabat penilai kinerja. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan angka kredit. Nah, nanti riwayat angka kredit perhitungan itu dari 2022 sampai 2023 ini akan muncul di sini dan juga Bapak Ibu akan diperlihatkan hasil penilaian uh, tahunan terutama untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Ya, silakan diisi tempat atau lokasi penandatanganan, kemudian tanggal ya. Tanggal di sini saya menyarankan Bapak Ibu mengisi 31 Desember 2024. Nah,
Bapak Ibu silakan memilih peruntukan pengajuan angka kredit. Nantinya Bapak Ibu jika memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu bisa melakukan centang ini. Jadi pengajuan angka kreditnya itu digunakan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Nah, nantinya jika Bapak Ibu mengklik kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, kalau sudah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, maka nanti Bapak Ibu bisa lanjut. Jika angka kreditnya belum cukup, maka akan muncul notifikasi bahwa angka kredit Bapak Ibu belum cukup untuk kenaikan pangkat. Jadi, nih ya, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu silakan diklik OK. Nah, di sini saya tidak muncul notifikasi bahwa angka kredit tidak memenuhi. Ini artinya bahwa angka kredit saya itu telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya. Saya kan sekarang ini penata tingkat 1-3D, berarti saya memenuhi untuk naik pangkat ke guru madya ya, 4A, guru madya ke golongan 4A. Oke, jadi setelah kita melakukan tambah penilaian, di sini sudah muncul Bapak Ibu, ya, sudah muncul penilaiannya, namun ini masih dalam status draft, ya, masih dalam status draft. Silakan klik aksi, kemudian silakan buat preview pak, ya, buat preview pak, ya, silakan ditunggu. Ya, di sini ada notifikasi bahwa preview pak itu berhasil. Setelah dibuat preview pak, silakan klik aksi lagi, kemudian ajukan pak. Ya, silakan Bapak Ibu mengajukan pak. Nah, pengajuan pak di sini eh, sekali lagi tidak bisa kita ubah ketika kita telah melakukan permintaan untuk ditinjau oleh pejabat penilai kinerja kita. Jika sudah yakin, silakan klik OK. Ya. Nah, di sini statusnya berubah menjadi pengajuan. Statusnya berubah menjadi pengajuan untuk penilaian angka kredit. Jadi Bapak Ibu silakan hubungi bagi kepala sekolah, silakan hubungi siapa pejabat penilai kinerjanya. Kemudian bagi khusus bagi guru, ya, itu silakan hubungi kepala sekolahnya untuk melakukan persetujuan, ya, persetujuan penetapan angka kredit. Nah, setelah nanti Bapak Ibu disetujui, nanti akan muncul di sini persetujuan. Ya. Nanti akan muncul persetujuan. Setelah muncul persetujuan, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh, ya, dan melakukan upload. Nah, untuk video selanjutnya, ya, saya akan bahas di video selanjutnya di part 2 tentang penetapan angka kredit. Ya, demikian dari saya bagaimana cara melakukan pengajuan angka kredit setelah penetapan nilai penetapan pengelolaan kinerja tahunan itu sudah terbit dan sudah mengalir ke e-kinerja BKN. Ya, saksikan video saya selanjutnya di part 2 untuk melakukan upload hasil penetapan angka kredit yang sudah disetujui oleh pejabat penilai kinerja kita. Ya, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk klik like, berikan komentar, dan subscribe. Dan bagikan video ini ke teman-teman kita sehingga mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Demikian, sampai jumpa di video saya selanjutnya.